Perkenalkan, nama saya Desina Munafari Sregar dengan NPM 23010560056 dari kelompok Bulan Sabit. Saya akan menjelaskan tentang masa manfaat trademark. Manfaat trademark ada satu, menghindari pemalsuan. Ketika suatu produk banyak populer, sudah pasti ada banyak orang akan membuat tiruannya. Dengan mendaftarkan merek dagang produk yang sama, pihak lain tertentu akan kesulitan untuk menirunya. Terlebih, Anda memiliki bukti sah di mata hukum bahwa Anda adalah pemilik produk tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi bisnis. Selain itu, trademark adalah alat komunikasi informasi bisnis yang tepat kepada target pusat produk Anda. Ketika pelanggan melihat logo atau simbol dari sebuah produk, mereka akan langsung mengenalinya tanpa harus menjual atau mempromosikan secara langsung. Lalu yang ketiga, mempermudah pelanggan mencari produk. Trademark juga dapat membedakan produk Anda dengan produk lain yang sejenis. Hal ini tentu akan membuat para pelanggan lebih mudah menemukan produk yang Anda jual. Terlebih jika simbol tersebut unik dan khas, tentu akan membuat produk tersebut semakin mudah dikenal. Aset tidak berwujud dianggap oleh entitas memiliki masa manfaat tidak terbatas jika berdasarkan analisis seluruh faktor yang relevan, tidak ada batasan yang dapat diperkirakan mengenai jangka waktu aset tersebut berada, diharapkan menghasilkan arus kas masuk bersih untuk entitas. Perhatikan gambar di samping, mengilustrasikan pengelompokan menjadi pasti dan tidak terbatas seiring waktu. Pada tahun 2003, angka kehidupan pasti hanya mencakup 20% dari seluruh asumsi umur yang tersisa. Pada tahun 2013, jumlah ini meningkat menjadi sekitar 60%. Demikian pula, nilai rata-rata kehidupan pasti turun dari 12,5 tahun menjadi sekitar 10 tahun pada periode yang sama. Reni dengan NPM 23010600071 dari kelompok Bulan Sabit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan penurunan nilai ekonomis pada trademark. Yang pertama adalah garis lurus. Dalam konteks penentuan nilai ekonomis dari sebuah merek dagang atau trademark, istilah garis lurus tidak secara khusus terkait dengan metode perhitungan nilai merek dagang atau trademark, yang dimana pendekatan garis lurus dalam penentuan nilai ekonomis trademark mencakup beberapa langkah, yaitu 1. Konsistensi penilaian, yaitu metode pada trademark yang melibatkan metode yang konsisten dalam menilai merek dagang, yaitu dari waktu ke waktu. Dan yang kedua yaitu adalah transparansi, yaitu proses penilaian yang dimana semua asumsi atau metode dan data harus terkontaminasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah pertimbangan faktor-faktor penting, yang dimana hal ini sangat penting dalam trademark. Dalam faktor yang mempengaruhi nilai dari suatu merek seperti reputasi merek, loyalitas konsumen, pasokan pasar, dan potensi pendapatan. Dan yang keempat adalah analisis komprehensif, yaitu suatu analisis yang dapat di pasar, penganalisan persaingan, analisis pendapatan, dan strategi pemasaran. Dan yang kedua yaitu adalah jumlah angka tahunan. Jumlah angka tahunan pada trademark dapat bervariasi, tergantung pada negara dan peraturan yang berlaku. Contohnya, di Indonesia, trademark memiliki masa berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Jumlah angka tahunan pada trademark di sini adalah 10 tahun. Dan yang ketiga adalah saldo menurun. Saldo menurun pada trademark tidak umum dalam konteks kekayaan intelektual. Trademark biasanya tidak memiliki saldo yang dapat menurun seperti halnya dalam akun keuangan. Trademark merupakan hak hukum yang memberikan pemiliknya untuk menggunakan dalam perdagangan. Namun, jika Anda mengacu pada nilai trademark yang dapat berkurang seiring waktu, hal ini mungkin terjadi jika trademark tersebut kehilangan kepopulerannya, keaslian, dan keberhasilan dalam mempertahankan reputasinya. Dan yang keempat adalah jam kerja. Pada trademark dapat digunakan dan dilindungi sepanjang waktu, tidak terbatas pada jam kerja tertentu. Pemilik trademark dapat menggunakan trademark mereka kapanpun diperlukan, baik dalam kegiatan pemasaran, penjualan, atau komunikasi dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah jam produksi. Trademark dapat digunakan sepanjang waktu untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing dan membangun citra merek yang kuat di dalam konsumen. Pemilik trademark dapat menggunakan trademark mereka dalam berbagai kepentingan, pemasaran, promosi, dan konsumsi, dengan konsumen tanpa batas jam produksi. Di sini aku akan menjelaskan tentang pencatatan penurunan nilai ekonomis aktiva tetap tidak berwujud merek dagang dalam akuntansi merupakan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Pengeluaran selama aktiva tetap. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan yang dilakukan untuk memelihara aktiva tetap agar tetap dalam kondisi yang baik harus dicatat. 2. Penggantian.
Biaya penggantian yang dilakukan selama penggunaan aktiva tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti suatu bagian aktiva dengan nilai yang baru yang tipenya sama. 3. Penyusutan. Metode penyusutan linear atau straight line method, bebas beban penyusutan atau harga perolehan, nilai residu atau umur ekonomis. 4. Pencatatan. Jurnal pencatatan penyusutan. Jurnal ini dilakukan untuk mencatat beban penyusutan aktiva tetap yang dikeluarkan perusahaan. Dengan demikian, pencatatan penurunan nilai ekonomis aktiva tetap tidak berwujud merek dagang melibatkan pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap, penggantian, penyusutan, dan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi, keuangan, dan peraturan perpajakan. Perkenalkan, nama saya Ulima Manurung, NPM 2301060054 dari kelompok bulan sabit. Trademark atau merek dagang atau cap dagang merupakan jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang dikaitkan dengan produk jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu atau organisasi, bisnis, dan lain-lain. Di dalam trademark ada 3 jenis, yaitu wordmark, design mark, dan sound mark. Yang pertama, wordmark merupakan salah satu jenis merek dagang yang umum yang ditemui terdiri atas huruf, kata, angka, hingga kombinasi. Merek dagang yang satu ini mudah didaftarkan dan dilindungi, contohnya seperti logo Facebook. Yang kedua, design mark merupakan desain atau grafik seperti logo, simbol, dan berbagai elemen grafis lainnya. Detailnya terbilang lebih mudah dan kompleks untuk lebih mudah mengidentifikasi suatu produk, contohnya logo Starbucks. Yang ketiga, sound mark. Jenis merek dagang ini dapat diketahui dari suara atau komposisi musisi tertentu yang menjadi identitas suatu produk. Jenis merek dagang ini cenderung sulit untuk didaftarkan karena membutuhkan rekaman suara yang valid atau khas, contohnya jingle Indomie. Selanjutnya, kita pasti berpikir seperti apa sih contoh dari trademark? Yang pertama adalah Apple. Produsen perangkat elektronik terkemuka dari California, Amerika Serikat, memiliki merek dagang yang terdiri atas logo sebuah apel dengan gigitan kecil di sudutnya untuk membedakan produk-produk Apple seperti iPhone, iPad, MacBook dari produk-produk elektronik lainnya yang berada di pasaran. Yang kedua, McDonald's. Restoran cepat saji terbesar di dunia memiliki merek dagang yang terdiri atas logo dengan gambar huruf M berwarna kuning, yang membedakan restoran-restoran McDonald's dari restoran cepat saji lainnya yang berada di pasaran. Yang ketiga adalah Gudang Garam, merupakan merek rokok yang populer di Indonesia, dan pada logonya terdapat gambar rumah-rumah berwarna biru. Itulah menjadi ciri khas Gudang Garam merah dari rokok-rokok lainnya yang berada di pasaran.